Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri. Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bima Sakti. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti Bumi, sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya. Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari Bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermassa 6 kali massa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti Bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbeque. Karena itu kita harus kreatif, kita mulai dengan masalah yang paling jelas, kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya? Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya. Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu. Mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota. Dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah lebih dekat ke sumber panas. Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang. Atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas, atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang, atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegak. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya. Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil, nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas, di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan gak usah bahas soal pola cuaca deh, tanpa atmosfer. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya? Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti, tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu.
Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari. Lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis. Setelah itu, bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi.
Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana. Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Hey, ingin melakukan perjalanan liar ke masa lalu, ke era Jurassic atau Kambrium? Percaya deh, ini akan menjadi perjalanan yang liar. Tapi untuk bertahan hidup di lingkungan purba itu akan membutuhkan beberapa keterampilan yang serius.
Pada awal era Kambrium, udara akan setipis di base camp Gunung Everest. Iklim saat itu cukup dingin dan konsisten, tapi ada satu masalah yang sangat kecil, tidak ada tanaman darat atau hewan untuk dimakan. Jadi, lupakan tentang menyalakan panggangan untuk mendapatkan steak yang lezat. Sebagai gantinya, kamu harus menemukan cara-cara kreatif untuk menangkap trilobita dan kerang-kerangan yang terlihat lucu. Semoga kamu berhasil menemukan tombak tanpa kayu atau jaring ikan tanpa serat tumbuhan ya. Dan bersiaplah untuk memakannya mentah-mentah, kecuali jika kamu bisa menemukan cara mengekstrak minyak dari makhluk-makhluk ini atau membakar rumput laut kering. Tapi tunggu dulu, jika kamu mencari kehidupan yang lebih nyaman, kamu harus melakukan perjalanan ke 100 juta tahun yang lalu ke periode Silurian. Di sini segala sesuatunya sedikit lebih mudah, udara masih tipis, tapi ada lebih banyak oksigen yang bisa dihirup. Iklimnya lebih hangat dan nyaman sehingga tanaman darat sederhana akhirnya memulai debutnya. Tidak hanya itu, ikan bertulang pertama juga muncul di sana, jadi kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih enak untuk dikunyah. Tapi hati-hati dengan kaki 1000 prasejarah dan makhluk mirip laba-laba yang berbagi tanah denganmu. Mereka mungkin bukan teman makan malam terbaik. Semuanya terdengar menyenangkan dan layak, tapi yuk kita bahas lebih lanjut tentang ide gila soal transportasi instan ini. Jika kamu secara ajaib muncul di waktu yang berbeda, hal pertama yang harus kamu khawatirkan adalah jumlah oksigen di udara. Sekarang dengan melihat grafik mewah di atas sana, cukup jelas bahwa kadar oksigen dulunya sangat rendah sebelum sekitar 0,85 miliar tahun yang lalu. Sepertinya kita berbicara tentang beberapa persen saja dari atmosfer dan bahkan tidak ada O2 pun di udara sampai peristiwa yang disebut oksigenasi besar ini terjadi sekitar 2,3 miliar tahun yang lalu. Jadi jika kamu berada di sana, bertahan hidup akan sangat bergantung pada seberapa bugar tubuhmu. Jika konsentrasi oksigen kurang dari 10%, kamu mungkin akan pingsan, tetapi tidak meninggal. Jika di atas 10%, kamu mungkin masih bisa berfungsi, tetapi kamu tidak akan menjalani kehidupan terbaikmu. Berdasarkan oksigen saja, sepertinya kamu bisa bertahan hidup jika kamu muncul sekitar 0,75 miliar tahun yang lalu, kurang lebih beberapa juta tahun. Sekarang, yuk kita bahas tentang hal-hal keren di darat. Tanaman darat pertama tidak muncul sampai sekitar 450 juta tahun yang lalu selama periode Ordovisium. Sebelum itu ada beberapa ganggang yang berkeliaran, sebagian besar dalam kisaran 500 hingga 600 juta tahun yang lalu. Tapi, tidak banyak yang terjadi sampai tanaman darat itu muncul. Bentuk kehidupan lain baru mulai muncul di daratan sekitar 300 hingga 400 juta tahun yang lalu. Tapi ada makhluk ini, sebuah Myriapoda yang hidup sekitar 428 juta tahun yang lalu dan merupakan salah satu penghuni daratan yang paling awal. Maksudku, jika kamu hidup di masa itu, kamu harus membuat resep mewah yang menampilkan Myriapoda. Kurang menggugah selera sih. Jangan khawatir jika kamu menemukan dirimu kembali ke masa lalu sebelum semua aksi di daratan, sekitar 500 hingga 600 juta tahun yang lalu, lautan penuh dengan kehidupan. Ada makhluk-makhluk yang disebut fauna edikarian dan mereka adalah beberapa organisme pertama yang terpelihara dengan baik. Beberapa dari mereka mungkin nongkrong di daerah dangkal dekat pantai, jadi kamu mungkin bisa mendapatkannya untuk dimakan. Tapi ingat, saat itu belum ada tanaman darat, jadi kamu mungkin harus memakannya mentah-mentah dan tanpa kentang. Kamu akan mendapatkan semacam sashimi prasejarah di piringmu. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, lautan mulai menjadi sangat menarik setelah terjadinya ledakan Kambrium. Kalau kamu hidup di zaman Kambrium, kamu akan menemukan berbagai macam hewan aneh yang bisa ditangkap di daerah pesisir. Lihatlah fosil-fosil dari batu Burgess untuk mendapatkan beberapa ide yang liar. Lihatlah Brachiopoda, Arthropoda, dan bahkan makhluk yang mirip cacing ini. Tapi sekali lagi, tidak ada tanaman darat berkayu pada titik ini, jadi makananmu sebagian besar terdiri dari Arthropoda dan ganggang mentah. Yuk kita selami seluk-beluk zaman es. Zaman es terjadi ketika bumi menjadi sangat dingin untuk waktu yang sangat lama, selama jutaan tahun yang menyebabkan lapisan es serta gletser raksasa menyebar kemana-mana, menutup area yang sangat luas di permukaan planet ini.
Percaya atau tidak, planet kita telah mengalami setidaknya 5 zaman es. Zaman es pertama terjadi sekitar 2 miliar tahun yang lalu dan berlangsung selama 300 juta tahun. Zaman es terakhir dimulai sekitar 2,6 juta tahun yang lalu dan secara teknis kita masih berada di dalamnya. Jadi kita sedang berada di tengah-tengah zaman es, tetapi kita tidak sedang hidup di negeri ajaib es. Itu karena saat ini kita sedang berada dalam periode interglasial. Selama zaman es, suhu mengalami pasang surut. Ketika suhu menjadi lebih hangat, lapisan es dan gletser mulai mencair, menciptakan apa yang kita sebut sebagai zaman interglasial. Dan ketika suhu semakin dingin, lapisan-lapisan es itu meluas lagi yang kita sebut glasial. Jadi saat ini, kita sedang menikmati periode interglasial yang hangat dari zaman es terakhir yang dimulai sekitar 11.000 tahun yang lalu. Ketika orang menyebut zaman es, mereka biasanya berbicara tentang periode glasial terakhir yang dimulai sekitar 115.000 tahun yang lalu dan berakhir sekitar 11.000 tahun yang lalu saat periode interglasial kita saat ini dimulai. Selama periode glasial tersebut, keadaan jauh lebih dingin daripada sekarang. Pada puncaknya ketika lapisan es menutupi sebagian besar Amerika Utara, suhu global rata-rata sekitar 8 derajat Celcius. Itu 6 derajat Celcius lebih dingin dari suhu rata-rata global saat ini. Perbedaan suhu tersebut mungkin tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk mengubah sebagian besar Amerika Utara dan Eurasia menjadi lanskap yang tertutup es. Bumi juga jauh lebih kering dan permukaan air laut jauh lebih rendah karena sebagian besar air terperangkap dalam lapisan es tersebut. Kita berbicara tentang padang rumput yang luas, dataran rumput yang kering sejauh mata memandang. Jangan lupakan sabana, dataran berumput yang lebih hangat, dan padang pasir yang juga merupakan bagian dari pemandangan es. Selama zaman es, ada beberapa makhluk yang sudah tidak asing lagi berkeliaran seperti beruang coklat, rusa kutub, dan serigala. Tapi ada juga beberapa makhluk yang sangat keren yang sayangnya punah ketika zaman es berakhir. Kita berbicara tentang mamut, mastodon, kucing bertaring tajam, dan kungkang raksasa. Sekarang ada banyak teori yang beredar tentang mengapa hewan-hewan yang luar biasa ini punah. Salah satu gagasannya adalah bahwa kita manusia memburu mereka sampai punah ketika kita berpapasan dengan megafauna ini. Spesies kita, Homo sapiens, benar-benar selamat dari zaman es. Kita telah hidup di planet ini selama sekitar 300.000 tahun, dimulai dari Afrika dan kemudian menyebarkan kehebatan kita ke seluruh dunia. Beberapa nenek moyang kita tetap tinggal di Afrika dan tidak mengalami efek es sepenuhnya. Sebagian lainnya menjelajah ke berbagai belahan dunia, bahkan menantang dinginnya lingkungan glasial Eropa. Tapi kita bukan satu-satunya di luar sana. Pada awal zaman es, ada hominin lain, kerabat dekat kita yang tersebar di seluruh Eurasia. Ada Neandertal yang bersantai di Eropa dan Denisovan misterius yang berkeliaran di Asia. Sayangnya, kedua kelompok ini tampaknya telah lenyap sebelum zaman es berakhir. Sekarang ada banyak sekali teori tentang bagaimana spesies kita bisa bertahan hidup di zaman es, sementara teman-teman hominin kita tidak berhasil. Beberapa orang percaya bahwa ini karena kita sangat mudah beradaptasi dan menggunakan keterampilan sosial, komunikasi, dan alat yang bagus untuk keuntungan kita. Dan ini dia, manusia tidak hanya berdiam diri selama zaman es. Kita menjelajahi wilayah baru dan membuat diri kita seperti di rumah sendiri. Untuk waktu yang lama, orang mengira manusia tidak menginjakan kaki di Amerika Utara sampai setelah lapisan es mulai mencair. Jejak kaki fosil yang ditemukan di Taman Nasional White Sands di New Mexico membuktikan bahwa manusia telah menjejakkan kakinya di Amerika Utara setidaknya selama 23.000 tahun, tepat pada puncak zaman es berakhir. Nah, di sanalah kamu. Kamu sudah berkendara selama berjam-jam sepanjang malam. Kamu tidak punya kesempatan untuk tidur dan pikiranmu jadi tak menentu. Kamu menghentikan mobil dan keluar untuk meregangkan badan. Lalu kamu memandang langit dan melihat matahari terbit yang indah. Tunggu, ada 3 matahari di langit. Kamu mengucek-ngucek mata, tapi 3 bintang terang itu masih kelihatan di langit.
Oh, enggak kok. Bintang induk kita tidak terpecah menjadi 3, juga tidak dikunjungi oleh 2 bintang lain. Ini dinamakan parhelion atau sandok. Seringnya, hal ini terjadi saat cuaca dingin membeku. Kristal-kristal es di langit membelokkan sinar, hasilnya kamu akan melihat 3 titik terang di langit alih-alih 1. Secara resmi, fenomena ini dinamakan halo. Biasanya, halo hanya berupa lingkaran di sekeliling matahari. Kamu bahkan bisa melihat halo di malam hari. Lihat saja lampu jalan, dan kamu akan melihat lingkaran terang di sekelilingnya. Terkadang, bentuk halo bisa lebih indah. Kalau udara mengandung banyak es, sinarnya bakal lebih melengkung lagi. Persis seperti ruangan dengan banyak cermin. Halo juga bisa berbentuk mata manusia loh. Karena fenomena ini, fajar palsu juga bisa terjadi. Saat kamu melihat ufuk, fajar menyingsing, dan tepian matahari muncul. Sedikit lagi, dan tunggu, matahari justru mulai menghilang di langit. Sejenak kemudian, keadaan menjadi gelap lagi. Baru semenit kemudian, matahari yang sebenarnya menampakkan diri. Ini efek pembelokan cahaya yang sama seperti yang kamu lihat pada fenomena 3 matahari. Hanya saja, sekarang sinarnya dibelokkan secara vertikal, bukan horizontal. Dan alih-alih matahari sebenarnya, bayangan dalam kristal es di langitlah yang muncul. Tapi 3 matahari terbit di ufuk sebenarnya nyata loh, bukan di bumi sih, tapi 340 tahun cahaya jauhnya dari sini. Ada sebuah sistem bintang yang di bagian pusatnya terdapat bintang yang besarnya hampir 2 kali matahari. Dan ada 2 bintang kecil yang mengorbit bintang raksasa ini. Dari jauh, bintang-bintang ini kelihatan kayak barbel. Dunia yang aneh ini juga memiliki planet. Fajar dan matahari terbenam di sana benar-benar terjadi dengan 3 bintang. Pasti seru ya kalau kamu mengajak pacarmu duduk di bangku taman, melihat matahari terbenam di sana. Sekarang kamu di rumah, sedang melihat YouTube diiringi suara badai petir. Tiba-tiba kamu dengar kaca jendela pecah dan lampu di rumah padam. Kamu melihat seberkas sinar biru terang dari bawah pintu ruang sebelah. Kamu membuka pintu dan melihat sebuah bola petir seukuran bola basket. Bola itu menggantung diam, sekali-sekali melepas sambaran kilat kecil di sekitarnya. Sesaat kemudian, bola itu terbang menjauh menuju jendela tempat masuknya tadi. Yang kamu lihat itu adalah petir bola. Jelas sih, fenomena ini telah teramati di berbagai bagian dunia dan selalu membuat takut manusia. Pada tahun 1753, seorang pelaut berpengalaman naik ke geladak kapal. Dia memandang keluar dan melihat sebuah bola api biru besar di atas air. Para pelaut ingin berbalik arah dan mengejar bola mistis ini. Tapi gerakannya terlalu cepat. Sebelum mereka bisa mengubah arah, bola api itu sudah terbang ke atas dengan kecepatan luar biasa. Lalu, terjadi ledakan berkekuatan 1000 meriam. Ledakan itu merobek puncak tiang kapal dan beberapa pelaut terlempar ke belakang karena gelombang kejutnya. Di saat yang sama, bola itu menghilang hanya meninggalkan bau belerang yang tidak biasa. Satu kasus terkini terjadi di Eropa Timur. Saat terjadi badai petir, sebuah petir bola terbang memasuki rumah seorang wanita. Wanita itu terdiam membeku dan bola biru itu terbang tepat di atas kepalanya. Lalu petir itu melepaskan muatan ke dalam saluran listrik di dalam rumah dan lenyap. Tapi meskipun banyak pengakuan saksi, petir bola masih menjadi fenomena yang belum dikonfirmasi. Dan meskipun ada di dunia nyata, kita tidak bisa menjelaskan cara terjadinya. Sebagian ilmuwan bahkan telah mampu membuat petir bola di laboratorium. Tapi bola-bola itu tidak stabil dan sama sekali tidak mirip dengan yang digambarkan para saksi mata. Lanjut. Awan ini mirip dinosaurus ya, yang itu kayak kucing. Dan ini, wah, awan-awan ini kayak mau runtuh. Untungnya itu cuma awan Memetus. Bentuknya sangat mirip gumpalan awan yang siap menghantam tanah. Tenang, itu tidak akan terjadi, tapi kamu sebaiknya mulai mencari tempat berlindung. Awan seperti itu adalah pertanda akan datangnya badai petir hebat. Dibutuhkan banyak udara lembab dengan kristal-kristal es di atasnya dan udara kering di bagian bawah untuk membentuk awan ini. Lalu, arus udara vertikal terbentuk di antara lapisan awan ini. Dan arus ini membuat awan jadi berbentuk otak manusia. Wah, awan raksasa ini tampak seperti kubah yang akan menutupi seluruh kota. Dan memang itulah yang terjadi. Awan raksasa menutupi area luas, lalu turun hujan deras di daerah itu. Kadang, bagian depan awan itu memiliki bentuk yang aneh, seperti yang tampak di gambar ini. Tapi lebih mirip dengan awan spaghetti raksasa, atau bahkan cacing awan raksasa. Fenomena ini sering terlihat di Australia dan dinamakan morning glory.
Ini terjadi karena angin kencang memilin awan di kedua sisinya, lalu lembaran udara besar itu terpisah menjadi lajur-lajur tebal. Dan kadang kamu bisa melihat awan di langit yang terbuat dari burung. Wow, awan itu bergerak dan berubah bentuk dengan cepat. Awan itu menjadi lebih transparan, tapi kemudian lebih padat dan gelap lagi. Sepertinya burung-burung itu sedang menari atau beratraksi. Tapi mereka melakukannya bukan untuk keindahan atau kerumunan penonton yang berkumpul di bawah, melainkan untuk perlindungan. Saat burung-burung berkumpul membentuk awan seperti itu, mereka mengintimidasi burung pemangsa. Seekor elang atau raja wali akan kesulitan untuk memilih satu sasaran di antara sekian banyak burung. Dan mereka bergerak cepat, saling melindungi satu sama lain. Ikan juga bergerombol dalam kawanan dengan cara yang sama. Gerombolan itu bisa membuat ngeri pemangsa yang lapar. Untuk fenomena luar biasa lain, kita harus melihat bumi dari atas saat malam. Kita menuju Timur Tengah. Ada gurun pasir yang luas di sini dan suasananya sangat gelap. Kecuali di satu titik ada lingkaran besar yang bercahaya dengan sinar oranye terang. Kawah Darvaza. Ini adalah kompor gas raksasa. Bertahun-tahun lalu, para geolog menemukan gas di sana dan mereka mulai menambangnya. Tapi ketika melakukan penggalian, mereka menemukan rongga bawah tanah. Rongga itu runtuh dan membentuk kawah. Ukurannya seluas setengah lapangan sepak bola dan sedalam bangunan 5 lantai. Gas mulai keluar dari retakan di dalam kawah, dan karena banyak hewan sering makan rumput di dekat tempat ini, gas itu bisa membahayakan mereka. Lalu, para geolog memutuskan untuk menyulut api ke aliran gas ini guna menguras sumbernya. Dengan satu percikan, kawah itu dipenuhi tiang api setinggi 10 meter. Para geolog mengira api itu akan padam dalam 1 atau 2 hari. Tapi jika kamu datang ke sini sekarang, kamu akan melihat gerbang menuju dunia bawah tanah ini masih terbakar. Dan itu sudah berlangsung hampir selama 50 tahun. Di tahun 2013, seorang pria turun ke dasar kawah menyala itu untuk pertama kalinya. Dia mengumpulkan berbagai sampel di sana dan para ilmuwan menemukan bakteri yang tidak bisa ditemukan di tempat manapun di bumi. Bakteri ini cukup nyaman tinggal di dasar kompor yang menyala tanpa henti ini. Satu fenomena mistis lain bisa dilihat di gurun pasir. Pasir terjun. Saat angin membawa banyak pasir ke tepi tebing, pasir mulai longsor. Nah, kalau efek ini terjadi 100 kali, kamu akan melihat pasir terjun di Arab Saudi. Ini benar-benar seperti air terjun Niagara, tapi tidak ada setetes air pun. Penduduk setempat berkata, fenomena ini memperingatkan akan datangnya badai pasir. Dan fenomena terakhir ini hanya bisa dilihat di musim dingin. Kamu melihat sungai yang membeku dan ada beberapa batu yang mencuat keluar dari es. Tapi saat mendekat, kamu jadi ketakutan. Sebab itu bukan batu, melainkan moncong buaya. Tapi tenang, buaya itu tidak bisa meloncat keluar dari bawah es dan menggigitmu. Hewan itu tidak dalam kesulitan seperti dugaanmu. Buaya tidak bisa bernapas di bawah air dan harus naik ke permukaan terus-menerus untuk mengambil napas. Tapi ketika air membeku, mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi, buaya mengeluarkan moncongnya dari bawah air sebelum sungai membeku dan membiarkan setengah badannya di permukaan. Mereka bisa bernapas dengan aman. Di samping itu, es dan udara mendinginkan tubuh buaya dan memperlambat metabolismenya. Begitulah buaya bisa bertahan dalam cuaca dingin dan saat lapar. Wah, pemandangannya syahdu banget. Sembari makan angin, kamu dan temanmu memandangi langit. Ada apa nih? Nggak biasa-biasanya deh. Sang mentari dikelilingi berkas cincin mirip pelangi. Lihat tuh, temanmu yang dari tadi mainan ponsel langsung mendongakkan kepalanya. Jangan lihat langsung. Udah, stop ya, katanya. Lagi ada halo matahari tuh, buruan ngumpet. Kamu nggak punya payung segede gaban sebagai pelindungmu kan? Halo matahari akan muncul beberapa saat sebelum badai salju atau hujan badai menerjang. Fenomena alam ini terbentuk oleh gumpalan awan yang berasal dari miliaran kristal es pada ketinggian 6 km. Cahaya matahari yang melewatinya kemudian dihamburkan dan dibiaskan seperti pada proses terbentuknya pelangi. Ingat baik-baik ya, jangan melihat halo matahari dengan mata telanjang. Penampilannya memang bisa menggoda iman sih, karena jarang-jarang kan ada fenomena alam secantik ini. Tapi sinar ultravioletnya sangat membahayakan karena bisa mengoyak jaringan retinamu. Akibatnya bisa sangat fatal. Pakai aja kacamata ceng demu itu, dijamin deh semuanya bakal aman terkendali.
Biasanya, halo matahari berlangsung selama 40 menit. Gumpalan awan serupa juga kadang mengitari bulan, menghiasi langit malam dengan cincinnya yang mencekam. Semesta telah menampakkan pertandanya dalam berbagai rupa. Kalau kamu mengamati banyak pohon berbentuk huruf J, kemungkinan di situ akan ada tanah longsor. Tanah di bawahnya terus bergerak sehingga pepohonannya bisa tumbuh dengan cara uniknya sendiri. Kalau kamu kebetulan ada di dekat situ, segera menjauh dan cari tanah datar. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu punya kekuatan super. Kamu sudah ada di pinggir pantai, hamparan pasir putih bermandikan terik mentari. Lalu tiba-tiba air lautnya menyusut dan langsung menjauhi garis pantai. Beragam karang, ikan kecil dan hewan laut lain bisa terlihat dengan jelas. Kalau mendeteksi tanda-tanda ini, segera saja menjauh. Kemungkinan besar tsunami sudah sangat dekat. Peristiwa ini disebabkan oleh gempa bumi di bawah air dan bisa menyapu daratan dengan kecepatan 800 km per jam. Meskipun tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik, sebaiknya kamu tetap waspada. Kalau kamu melihat deretan ombak kecil di dekat pantai, jauhi saja ya. Kemungkinan bahaya sedang mengintaimu karena di situ terdapat arus pecah. Ombak bisa menerpa pantai dengan cara yang nggak biasa sehingga memicu arus pecah. Kamu juga bisa mengamatinya saat ada celah aneh di sela-sela deburan ombak atau ketika rumput laut bergerak-gerak ke berbagai penjuru. Saat berada di situasi seperti itu, usahakan tetap mengapung dan jangan boroskan energimu dengan melawan arus. Sambil terus menepi, usahakan tetap mencari pertolongan. Nah, setelah berhasil keluar dari celah ini, kamu bisa berenang secara diagonal menuju pantai. Pasti apes banget ya saat kamu lagi enak-enaknya piknik di laut, kok malah dihadang sama kawanan hiu? Jangan langsung panik, oke? Kemungkinan hiu ini nggak lagi memangsamu. Yang bikin ngenes justru kalau hewan ini sedang menghindar dari badai tropis besar. Hiu bisa mendeteksi fenomena ini, jadi saat alam mulai murka, kawanannya mulai berenang jauh di bawah permukaan laut. Terus kamu ngapain dong? Udahlah, jangan ikut berenang ke situ juga. Sebaiknya tetap hati-hati. Aturan ini sudah berlaku sejak zaman dulu. Amati gerak-gerik hewan. Serangga, tikus, dan ular akan keluar dari liangnya beberapa hari sebelum gempa dahsyat menerjang. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan mekanisme pendeteksian gempa bumi pada hewan-hewan ini. Kemungkinan sih karena hewan bisa merasakan getaran awal yang nggak bisa kita rasakan. Lalu, gimana ya kalau sekelompok hewan tiba-tiba berlarian ke arahmu? Kemungkinan sih kamu lagi jadi sasaran empuknya. Atau bisa juga karena ada kebakaran besar. Amfibi seperti katak, kodok, dan salamander akan mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah tanah, sedangkan hewan lain akan kabur terbirit-birit. Sebelum ikut-ikutan kabur, pastikan kamu melihat asapnya ya. Jangan sampai kamu jadi heboh sendiri padahal nggak ada apa-apa. Sebetulnya sih nggak cuma hewan aja, kita pun bisa loh mendeteksi tanda-tanda bahaya ini. Kalau bulu tubuhmu tiba-tiba meremang atau perhiasanmu mulai bergetar, segera cari perlindungan. Kemungkinan sambaran petir akan segera datang, dan kalau kamu belum juga bisa berlindung di luar ruangan, jangan berdiri di dekat bangunan tinggi, tiduran di tanah, berada di dekat air, berteduh di bawah satu pohon, berada di tempat terbuka. Serta jangan naik ke puncak gedung Empire State ya. Tempat ini tersambar petir sampai ratusan kali dalam setahun. Nah, apa kamu suka main ski? Emang seru banget kan bisa meliuk-liuk di atas salju? Waduh, kok tiba-tiba semuanya kelihatan putih? Salju bisa longsor dengan kecepatan sampai 130 km per jam. Selalu waspada dan amati setiap pertandanya. Mungkin saljunya terasa melompong saat kakimu menginjaknya. Ada retakannya nggak? Gimana dengan longsoran besar? Mulai bergerak ke arahmu ya? Wah, saatnya ambil angka 1000. Saat terjadi badai, kamu juga bisa melihat awan hijau cantik, hasil perpaduan dari cahaya biru dan merah pada matahari. Kalau kamu melihatnya, tetap jaga jarak ya, dan usahakan tetap berada di dalam ruangan. Awan petir yang menjulang tinggi ini biasanya muncul sebelum hujan es dan tornado. Jangan bengong aja, segera berlindung di parkiran bawah tanah atau basement, tapi jangan sampai salah tebak loh ya. Kita tahulah ya, gunung berapi memang berbahaya banget, tapi kalau danau di dekatnya gimana? Kenapa semuanya jadi berbahaya gini sih? Danau yang berada di dekat lokasi super panas seperti gunung berapi bisa diibaratkan seperti kaleng soda yang dikocok-kocok, tinggal nunggu waktu aja hingga akhirnya meletus. Magma yang ada di bawah tanah terus mendorong karbon dioksida ke dasar danau, kemudian gas ini terakumulasi. Hujan biasa pun bisa loh bikin danaunya berseru, duar alias berdentum.
Kita bisa menyelam, berenang, dan bersnorkeling ria di Laut Biru, tapi kondisi di laut sangat sulit diprediksi. Dua arus ombak yang saling bertemu bisa memicu krosi atau gelombang laut persegi. Meski dari jauh kelihatan menawan, ombak ini bisa mengancam keselamatan para perenang, peselancar, dan kapal laut. Arus kuat terus bergolak di bawah permukaannya. Semisal kamu lagi asik menyusuri pantai, ya, cerita keren selalu berawal dari pantai kan? Tiba-tiba kamu melihat gua. Widih, keren banget. Buruan dong masuk ke situ biar tahu isinya. Mending jangan deh. Saat bulan purnama, kemungkinan kamu akan terjebak di situ. Fase bulan bisa mempengaruhi pasang air laut dan akibatnya permukaan gua akan terlihat lebih rendah. Kamu pun jadi lebih gampang untuk memasukinya, tapi mending jangan ambil risiko deh. Salah-salah kamu malah akan terjebak di situ selama 1 purnama. Semoga yang ini nggak selama 1 purnamanya Rangga dan Cinta di AADC ya. Wall cloud termasuk salah satu fenomena alam yang bisa bikin kita berdecak kagum sekaligus senam jantung. Wujudnya sangat misterius dan bikin penasaran. Memangnya seberapa sering sih kamu akan bisa melihat awan seunik ini? Tapi yang jelas, kamu harus segera menyingkir. Saat badai petir, wall cloud ini bertengger lebih rendah dari awan lain, diameternya bisa sampai 8 km. Kalau awannya mulai berpilin, gak akan ada yang tahu pasti kamu akan mendarat di mana. Pada tahun 2009 lalu, seorang pria asal Italia sedang duduk di dapur rumahnya. Tiba-tiba dia melihat cahaya berpendaran di langit. Dengan gercep, dia langsung membawa keluarganya ke tempat aman. Beberapa detik kemudian, gempa super dahsyat menerjang seluruh kawasan tersebut. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berpendaran ini sebenarnya jadi pertanda kalau gempa dahsyat akan segera datang. Cahaya misterius ini sebetulnya telah dideteksi banyak orang sejak lama, bahkan ada yang mengiranya sebagai tanda yang berasal dari luar angkasa. Awalnya, para ilmuwan gak terlalu menggubrisnya. Tapi setelah ada fotografi, bukti kemunculannya semakin banyak. Mereka langsung bisa menarik benang merahnya, dan saat cahaya ini muncul, tak lama kemudian, gempa bumi pun menerjang. Setelah menggali lebih dalam, akhirnya mereka bisa membuka catatan cahaya gempa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kobaran api kebiruan akan keluar dari tanah beberapa saat sebelum gempa. Serem juga ya. Laut lagi nih. Kita sudah sampai di Neptunus. Destinasi selanjutnya, Pluto. Awas, pintunya mulai tertutup. Tolong jangan berdiri di dekat pintu. Suatu saat nanti, jarak Neptunus ke Pluto akan bisa ditempuh dengan teknologi canggih dan terasa lebih dekat dibanding jarak dari Bryant Park ke Times Square. Pluto punya gunung es yang menjulang, hamparan lembah yang maha luas, dan kawah besar berdiameter 257 km. Hampir seluas kawah terbesar di dunia. Di planet ini nggak ada kehidupan. Alasannya tentu sudah jelas ya, jarak Pluto dan matahari sangat jauh, sehingga suhu di sana sangat dingin. Untuk sampai di planet kerdil ini, kita perlu menempuh perjalanan sejauh bermiliar-miliar kilometer. Belum lagi, ukuran Pluto lebih kecil dari bulan, sehingga akan gampang penuh sesak kalau kita mendiaminya. Nah, kira-kira apa sih faktor utama yang menghalangi terbentuknya kehidupan di sana? Matahari punya masa dan siklus hidupnya sendiri. Di awal pembentukannya, tata surya hanyalah berupa awan gas dan debu. Nah, karena keruntuhan gravitasi di pusat awan, gas dan debu ini mulai terkumpul, kemudian menjadi lebih padat. Area ini terus menarik sejumlah materi. Dan secara bersamaan, kekekalan momentum membuat masanya mulai berputar, lalu memanas oleh tekanan super kuat. Proses ini menghasilkan piringan mirip cincin Saturnus, tapi materi penyusunnya berbeda. Tepat di tengahnya terdapat bola yang kemudian jadi matahari. Protobintang adalah bintang muda yang masih mengumpulkan massa. Beginilah kondisi matahari sebelum suhu dan tekanannya bisa menyalakan intinya. Jutaan tahun kemudian, matahari sudah berubah seperti sekarang. Meski begitu, kondisinya nggak akan selamanya sama. Ia akan terus memanas, lalu membesar dan memadat. Wujudnya juga akan berubah jadi raksasa merah.
Mungkin suatu hari nanti, matahari bisa menelan Venus dan Merkurius, atau malah bumi. Sekalipun nggak menelan bumi, matahari bisa aja kan makin mendekat dan menabraknya. Kalau hal ini sampai terjadi, kehidupan di bumi akan musnah. Tapi beberapa menit kemudian, matahari akan kehilangan sekitar 40% masanya, lalu menyusut hingga 10 kali lebih kecil dari ukuran semula. Cahayanya juga nggak akan seterang dan sepanas sebelumnya. Kemudian bumi akan terbengkalai. Manusia sudah menjelajahi ruang angkasa untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain. Misalnya saja di eksoplanet Kepler-62f yang ukurannya lebih besar dari bumi. Pada saat yang bersamaan, Pluto juga mengalami perubahan. Semua sumber daya di planet kerdil ini mulai membeku, termasuk air dan gas metana, karbon monoksida, dan zat lain. Tapi saat matahari mulai terik, Pluto perlahan makin hangat dan kehilangan banyak materinya karena ruang angkasa makin lebar. Atmosfer juga mulai terbentuk. Kalau atmosfernya cukup tebal, kehidupan di Pluto bisa saja terbentuk. Bukan hanya pesawat ruang angkasa yang akan berlalu lalang, tapi segelintir manusia akan bisa mendirikan koloni di planet kerdil itu. Bisa dibilang suhunya nyaman dan cuacanya juga pas. Bahkan sangat mirip dengan kondisi di bumi. Ada ngarai berisi air, pepohonan rimbunan cantik, tanah lapang, dan penampungan air mineral layak minum di permukaan tanahnya. Rotasi Pluto dan bumi berlainan. Sehari di bumi berlangsung selama 24 jam. Itu pun bisa terasa sangat lama. Kalau di Pluto, satu harinya selama 153 jam karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Setelah berjam-jam nggak tidur sama sekali, tubuh kita akan kelelahan dan mata jadi merah. Maka kita perlu tidur berkali-kali sepanjang hari di Pluto. Setahun di Pluto sama dengan 248 tahun di bumi. Dan sejauh ini kita nggak bisa menemukan teknologi untuk bikin hidup kita selama itu. Jadi masa hidup kita nggak akan sampai setengah tahun di planet kerdil ini. Mungkin rumah-rumah di Pluto perlu dilengkapi dengan ruang krioterapi. Tiap kali mau tidur, kita tinggal masuk ke situ dan bangun 50 hari kemudian dalam ukuran Pluto. Di planet kerdil ini juga ada laut dan pantai loh. Sama kayak di bumi, cuma bedanya lokasinya sangat jauh. Bahan makanan yang tersedia juga kemungkinan jauh lebih lezat. Kita bisa belajar cara mengolah makanan yang lebih nikmat dan bahkan mempersingkat penanamannya selama perjalanan menuju Pluto. Saat kamu menanam wortel, 2 hari kemudian sudah jadi salad aja. Atau malah bahan salad baru mulai ada di Pluto tuh. Jamur setinggi 2 meter juga mungkin tumbuh di situ. Hewan yang turut serta dalam perjalanan ini akan dilepas di tempat barunya, kemudian berevolusi dan beradaptasi di lingkungan baru. Hukum rimba bisa saja berubah, dan singa bukan lagi si Raja Rimba. Bisa aja kan kijang yang jadi penggantinya? Tanduknya 2 kali lebih besar dan tubuhnya 2 kali lebih jumbo. Kebanyakan hewan di sini hidup di bawah air, tapi lambat laun, amfibi mulai terlihat di daratan, sama seperti kondisi bumi di awal perkembangannya. Sayangnya, Pluto cuma bisa menjadi rumah sementara kita. Saat matahari berada di fase akhirnya, Pluto akan membeku, lalu kehidupan di dalamnya akan lenyap. Maka, kita perlu mencari planet Laik Huni di galaksi lain. Jarak antara zona Laik Huni dan bintang induknya sangat pas, sehingga suhunya juga pas agar airnya tetap cair. Dengan patokan ini, para ilmuwan melacak planet lain yang kemungkinan bisa mendukung kehidupan. Kita bisa mendirikan koloni baru atau membangun rumah tiruan di planet tersebut. Bentuknya nggak seperti planet atau pesawat ruang angkasa sih, tapi kombinasi dari keduanya. Konstruksi besar mulai terlihat di ruang angkasa, dan kita memakai mobil bergravitasi sebagai alat transportasi. Kendaraan ini akan melayang-layang menuju eksoplanet dan bisa mengangkut seluruh manusia yang ada di situ. Perjalanan ini bisa saja dilakukan karena ukuran matahari jadi sangat besar. Lalu, di puncak siklusnya, bintang induk kita ini berubah menjadi katai putih. Perjalanan ini akan berlangsung sangat lama, hingga generasi baru mulai terlahir. Kamu juga bisa loh tidur di sepanjang perjalanan menuju eksoplanet baru ini. Kalau kamu mau menikmati perjalanannya,
Jelas bisa dong. Semua kebutuhanmu sudah ada di atas pesawat. Mau mall super besar yang lebih wah dari mall di bumi? Ada. Mau menikmati kota-kota futuristik besar? Juga ada. Kalau area pertanian dengan tanah buatan yang subur? Ada dong. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di eksoplanet baru. Wah, rupanya kondisi di sini lebih baik daripada di bumi. Planet ini super besar dan punya banyak benua. Pusatnya juga nggak begitu jauh dari lautan. Jadi area gurunnya cuma sedikit. Meski bintang induknya berupa katai oranye, suhunya nggak sepanas matahari kita saat ini. Ukurannya memang lebih kecil sih, tapi masa hidup katai oranye ini lebih lama. Kondisinya akan tetap stabil selama 15 hingga 45 miliar tahun. Selain itu, planet baru ini dipenuhi hutan hujan tropis karena suhunya lebih hangat. Jadi bisa dibilang, keanekaragaman hayati dan makhluk hidupnya akan lebih banyak. Kita juga bisa loh bikin terraform di planet ini. Sama seperti di Mars, kita bisa bikin efek rumah kaca dengan menembak komet beres dan melepaskan amonia, sehingga planet tersebut jadi lebih hangat. Mau menanam pohon juga? Bisa kok. Mungkin kita perlu mengambil tanah yang ada di bumi atau memodifikasi. Apakah matahari bisa padam? Misalnya nih, kalau kita siram sama semua air di samudra yang ada di bumi atau bahkan lebih dari itu, bakal gimana ya jadinya? Yuk cari tahu. Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri. Sejak dulu, para ilmuwan banyak berselisih pendapat tentang luar angkasa. Tapi kita nggak pernah meragukan keberadaan satu objek, yaitu matahari. Pusat tata surya kita. Objek ini besar, terang, dan abadi. Enggak juga sih. Sebenarnya matahari cuma bintang biasa yang terdiri dari 75% hidrogen, sedikit helium, dan sedikit banget unsur berat. Semua itu disatukan oleh gravitasi. Tapi sekitar 5 miliar tahun lagi, siklus hidup matahari akan berakhir karena hidrogen di dalamnya akan habis. Bintang kita ini perlahan akan membesar dan ukurannya akan jadi tak terbayangkan. Lalu matahari akan mulai melahap semua planet yang ada di dekatnya. Saat itulah kita menyesal berada di dekat matahari. Setelah melahap semuanya, bintang ini akan menjadi raksasa merah selama 1 miliar tahun lagi. Dan cepat atau lambat, sang surya akan menyusut, lalu redup, berubah menjadi katai putih. Pada akhirnya tak akan ada yang tersisa dari bintang ini selain nebula, planet terterang, dan berwarna-warni. Tapi nggak usah takut, sekarang matahari ada di pertengahan siklus hidupnya. Bintang ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, yang berarti sisa hidupnya masih selama itu juga. Untungnya kita lahir saat matahari sedang pada masa terbaik dan paling stabil, jadi nggak ada alasan untuk khawatir. Tapi, coba kita bayangin skenario yang berbeda. Yuk! Gimana kalau kita percepat siklus hidup matahari dengan bantuan air? Coba kumpulin semua air di bumi, lalu kita siram matahari. Tapi kita butuh ember dulu nih, bukan yang ini ya. Kita butuh ember yang super duper besar. Ember yang bisa nampung air sekitar 1,3 miliar kilometer kubik. Diameternya setara dengan jarak dari Washington ke Chicago. Atau kalau cuma ada ember biasa, jumlahnya harus ada 70 kuintilium, yang berarti nolnya ada 18. Bayangin dapat ember sebanyak itu, waktunya memadamkan matahari. Kita siram bintang ini dengan air tadi, tapi kok nggak padam? Seriusan? Tapi coba lihat deh, matahari mungkin kasihan sama kita dan mengeluarkan sebuah suar matahari kecil. Ternyata seluruh air di bumi cuma setetes untuk matahari. Manusia sering meremehkan ukuran matahari dibandingkan planet kita. Sebenarnya, sebanyak 1,3 juta bumi bisa muat di satu matahari. Pantesan aja matahari nggak akan padam atau lebih dingin. Malah mungkin nggak sadar dengan tindakan kita. Tapi jangan nyerah, pokoknya kita pengen matahari padam. Apa yang terjadi kalau air yang kita siramkan itu cukup? Sebanyak apa sih yang dibilang cukup itu? Ingat ember sebanyak kuintiliunan tadi? Kali ini kita butuh sekitar 370 oktiliun ember air. Berarti nolnya ada 27. Ngebayanginnya aja susah. Yang jelas airnya banyak banget dan sekarang siram matahari lagi.
Wow, lihat uapnya. Tapi matahari tetap gak padam. Bintang ini malah berterima kasih dan jadi semakin besar dan terang. Loh, kenapa bisa gitu ya? Jadi begini, matahari itu bukan api unggun. Di dalam api unggun dan lilin terjadi proses pembakaran kimiawi. Saat kita menyiram api dengan air menyerap panas dari api dan mendinginkannya sampai nggak bisa lagi terjadi reaksi pembakaran. Air juga mencegah api terpapar oksigen, intinya air menghentikan proses kimiawi. Sedangkan pembakaran pada matahari berbeda, meskipun kita bilang matahari panas membara, pembakarannya nggak seperti api. Reaksi yang terjadi di matahari disebut fusi nuklir. Ini adalah reaksi paling brutal dan liar di alam semesta. Ada banyak lapisan hidrogen di dalam matahari. Kalau kita ambil 4 atom hidrogen dan membenturkannya satu sama lain, akan tersisa 1 atom helium. Proses pembakaran yang terjadi di matahari sedikit lebih rumit saat bintang ini mencoba melakukan reaksi fusi, proton bermuatan positif saling tolak-menolak. Butuh gaya dan energi yang... Tahukah kamu bahwa era Pleistosen sangat penting dalam sejarah bumi? Ini adalah saat zaman es terakhir terjadi dan gletser menutupi sebagian besar planet ini. Periode ini berlangsung selama sekitar 2,6 juta tahun dan berakhir sekitar 11.700 tahun yang lalu. Lebih kerennya lagi, manusia modern seperti kita berevolusi selama periode ini dan menyebar ke seluruh penjuru bumi sebelum zaman es berakhir. Ada juga beberapa hewan unik yang hidup selama masa Pleistosen seperti mamut berbulu dan kucing bergigi pedang. Sayangnya banyak dari mereka punah pada akhir periode ini. Bumi memiliki pola cuaca yang cukup ekstrem selama 2,4 miliar tahun terakhir. Meskipun sebagian besar planet ini tidak diselimuti es, kita kini mengalami siklus keluar masuk zaman es. Selama periode glasial, suhu menurun dan sebagian besar wilayah bumi tertutup es. Semua berawal dari sedikit salju yang kemudian menumpuk seiring waktu. Es memantulkan sinar matahari, membuat segalanya menjadi lebih keren. Hasilnya, gletser yang luas perlahan bergerak menuju khatulistiwa, mengubah lanskap yang dilaluinya. Dan ketika es mencair, permukaan air laut kembali naik dan segalanya berubah lagi. Totalnya sejauh ini sudah terjadi setidaknya 5 zaman es. Zaman es yang pertama begitu dahsyatnya sehingga seluruh planet berubah menjadi bola salju raksasa. Saat ini kita sebenarnya tengah berada di zaman es, tapi kita sedang melalui masa hangat sementara yang dimulai sekitar 11.000 tahun lalu. Periode hangat ini disebut interglasial dan kita tidak tahu berapa lama periode ini akan berlangsung. Masih ada lapisan es besar yang menutupi Antartika dan Greenland yang menyimpan 75% air tawar di bumi. Ketika lapisan es ini akhirnya mencair, ini akan menandai berakhirnya zaman es saat ini. Suhu bumi dipengaruhi oleh sesuatu yang disebut siklus Milankovitch. Pada dasarnya, tingkat panas yang kita terima dari matahari berubah-ubah selama puluhan, ratusan hingga ribuan tahun karena orbit, kemiringan, dan sudut sumbu bumi. Ada 3 pola yang berbeda dalam siklus ini. Yang pertama disebut eksentrisitas yang berkaitan dengan bentuk orbit kita. Sementara itu yang kedua berkaitan dengan kemiringan sumbu bumi. Dan yang ketiga adalah presesi, yaitu goyangan bumi saat berputar. Tergantung di mana kita berada dalam siklus ini, kita mungkin mengalami suhu yang lebih dingin atau lebih hangat. Tapi hal-hal lain seperti posisi benua dan atmosfer juga berperan dalam nasib planet kita. Sebagai contoh, orbit planet kita tidak sepenuhnya melingkar, bentuknya agak memanjang hampir seperti telur. Artinya kita kadang berada sedikit lebih dekat atau lebih jauh dari matahari, tergantung periode waktu dalam setahun. Kita menyebut titik terjauh dari matahari sebagai apogee dan titik terdekat sebagai perigee. Saat berada di apogee, kita bergerak menjauhi matahari, tapi gravitasi akan menarik kita kembali ke arah matahari. Artinya, orbit kita berubah sedikit setiap waktu, perlahan mengubah posisi kita terhadap matahari. Jangan khawatir, meskipun orbit berubah selama ribuan tahun, ini nggak berdampak besar bagi kehidupan kita sehari-hari.
Perubahan orbit bumi dapat mempengaruhi jumlah sinar matahari yang kita terima selama musim panas. Ini berarti lapisan es di belahan bumi utara lebih sedikit mencair, dan seiring waktu, lapisan es itu justru semakin membesar. Seiring pertumbuhannya, lapisan es akan memantulkan lebih banyak sinar matahari yang membuat iklim menjadi lebih dingin dan menyebarkan es lebih jauh lagi. Proses ini berlangsung sangat lama, sekitar 10.000 hingga 20.000 tahun, dan akhirnya membawa planet ini ke zaman es berikutnya. Terkait zaman es berikutnya, para ilmuwan meyakini itu mungkin akan tertunda tanpa batas waktu. Mereka mendapati bahwa interaksi manusia dengan lingkungan seperti penggunaan bahan bakar dapat menunda zaman es berikutnya hingga 100.000 tahun. Zaman es di bumi di masa lalu berkaitan dengan jumlah radiasi matahari serta konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Penelitian ini bahkan dapat membantu kita memprediksi siklus di masa depan. Sungguh luar biasa bahwa tindakan kita sekarang dapat memengaruhi masa depan bumi selama ribuan tahun mendatang. Meskipun tidak terlalu penting kapan zaman es berikutnya dimulai, cukup keren untuk mengetahui bahwa manusia memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan dalam skala waktu geologis. Zaman es memiliki dampak yang sangat besar terhadap planet kita dan peradaban manusia, jadi sangat menarik untuk memikirkan bagaimana tindakan kita sekarang dapat mengubah banyak hal, bahkan mungkin menuju ke arah yang lebih baik. Seperti apa kehidupan di planet kita selama zaman es terakhir? Amerika Utara misalnya adalah rumah bagi beberapa makhluk besar. Mamut, kucing bertaring pedang, kungkang raksasa, dan mastodon adalah beberapa di antaranya. Ketahuilah bahkan Eropa pun memiliki burung setinggi 3,3 meter yang tidak bisa terbang dan beratnya hampir sama dengan beruang kutub. Sementara itu di Australia ada kadal raksasa yang hidup di berbagai macam habitat selama periode masa yang sama. Meskipun sebagian hewan dari era Pleistosen sudah punah, kamu mungkin masih bisa mengenali beberapa yang masih ada hingga saat ini. Di Alaska misalnya, masih ada beruang coklat, rusa kutub, dan serigala. Orang-orang seperti kita juga hidup di zaman es. Spesies kita, Homo sapiens, telah ada selama sekitar 300.000 tahun dan kita sudah menyebar ke seluruh dunia sejak saat itu. Beberapa nenek moyang kita tinggal di Afrika selama zaman es dan tidak merasakan dampak dingin sepenuhnya. Sementara yang lainnya menjelajah ke belahan dunia lain, bahkan ke lingkungan glasial yang dingin di Eropa. Kerabat awal kita seperti Neanderthal di Eropa dan Denisovan yang misterius di Asia juga hidup pada masa ini. Meskipun mereka tampaknya sudah punah sebelum zaman es berakhir, sangat menarik untuk memikirkan semua hominid yang berkeliaran di bumi selama periode tersebut. Yang juga menarik adalah bagaimana spesies kita berhasil bertahan hidup di zaman es, sementara sebagian sepupu kita tidak. Beberapa ahli percaya bahwa kemampuan beradaptasi, keterampilan sosial dan komunikasi, serta penggunaan alat berperan besar dalam hal ini. Tahukah kamu, manusia tidak hanya berdiam diri selama masa itu. Mereka berpindah-pindah ke daerah baru. Fosil jejak kaki yang ditemukan di Taman Nasional White Sands di New Mexico membuktikan bahwa manusia sudah ada di Amerika Utara setidaknya sejak 23.000 tahun lalu. Itu dekat dengan puncak zaman es terakhir. Meskipun zaman es sepenuhnya mungkin masih jauh, ada kemungkinan zaman es mini akan segera tiba. Beberapa ilmuwan percaya bahwa sekitar 10 tahun lagi kita akan mengalami penurunan aktivitas matahari yang signifikan. Dan ini akan menyebabkan suhu menjadi lebih dingin di belahan bumi utara. Ini dapat mengakibatkan kondisi yang mirip dengan zaman es kecil pada akhir abad ke-17 ketika sungai Thames di Inggris membeku. Meski para ilmuwan tidak yakin apa yang menyebabkan pendinginan itu, menarik untuk memikirkan potensi perubahannya. Kita sudah pernah melaluinya, jadi kita tahu bahwa manusia kemungkinan besar bisa bertahan hidup di zaman es berikutnya, bahkan jika kita tidak berhasil menemukan cara untuk menghentikan era beku berikutnya.
Tapi itu memerlukan konsekuensi yang besar. Seluruh es yang menutupi sebagian besar belahan bumi utara akan berasal dari lautan yang menyebabkan permukaan air laut menjadi turun. Hal ini berarti lebih banyak daratan untuk beberapa negara, tapi juga akan menimbulkan masalah lain. Penurunan permukaan air laut mungkin tampak seperti hal yang bagus pada awalnya. Padahal ini bisa menimbulkan beberapa masalah. Setelah tertutup air asin selama ribuan tahun, lahan baru ini mungkin tidak terlalu subur. Ini berarti tidak memungkinkan untuk bercocok tanam dan kita harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ketika manusia pertama kali muncul, jumlah kita masih sedikit dan ada banyak sekali makanan. Sekarang dengan lebih dari 7 miliar orang yang berada di planet ini, situasinya sangat berbeda. Kita harus pandai-pandai mencari cara untuk memastikan semua orang memiliki cukup makanan. Yap, ada es di segala penjuru, sejauh mata memandang. Hamparan putih menutupi pintu masuk gua, tempat kamu dan sekelompok penghuni tinggal. Semua orang mengelilingi api unggun sambil mencoba menghangatkan tubuh dan menceritakan berapa banyak salju yang mereka lihat tempo hari. Yang lain bermain kucing-kucingan, melempar ranting, apapun yang dilakukan orang untuk seru-seruan 300.000 tahun yang lalu. Kamu salah satu Homo sapiens paling awal yang ada di bumi. Ada juga yang tidur atau sekedar mengistirahatkan mata. Di sekeliling gua, kamu hanya bisa mendengar gemuruh perut seperti hewan liar yang mengintai. Kamu mengintip keluar mulut gua dan melihat badai telah berlalu. Waktunya mengambil alat dan pergi berkelompok. Di hutan belantara, kamu menemukan beri yang tertutup salju. Tumbuhan yang mungkin bisa dimakan, tapi itu tidak cukup untuk memberi makan kelompokmu. Ini zaman es dan tidak ada banyak tumbuhan. Salah satu temanmu menemukan jejak kaki besar di salju. Perburuan dimulai. Kamu tidak tahu apa itu, tapi itu seharusnya cukup untuk makan semua orang selama beberapa hari. Saat kamu semakin masuk ke hutan yang tertutup salju, kamu mendengar geraman di belakangmu. Kamu berharap itu perutmu, tapi kamu melihat ke belakang dan tiba-tiba pingsan. Zaman es adalah zaman saat lapisan besar es menutupi segalanya, mengubah bumi secara permanen. Zaman ini menjadi sebagian penyebab meningkat dan menurunnya permukaan laut, juga tata letak benua saat ini. Bayangkan lapisan es tebal yang membentang di Kanada, Skandinavia, Rusia, dan bahkan Amerika Selatan sekarang. Itu menyebabkan permukaan laut berubah drastis dan suhu di seluruh dunia merosot tajam. Dan zaman es bukan hanya sekali loh ya, ada banyak. Para ilmuwan berkata ada 5 zaman es besar sepanjang sejarah yang berlangsung selama jutaan tahun. Kita pun sedang hidup di salah satunya sekarang. Tenang, jangan panik. Bukan berarti kita akan tidur di samping api unggun untuk menghangatkan tubuh setelah keluar seharian mencari mamut berbulu. Dan tidak akan ada badai es geologis besar yang membekukan semuanya. Zaman es memiliki masa lebih hangat yang datang dan pergi yang bertahan selama puluhan ribu tahun. Faktanya, miliaran tahun lalu bumi adalah bola salju raksasa tanpa kehidupan. Dan matahari pada saat itu juga hanyalah bola api kecil yang menggemaskan. Panasnya tidak cukup untuk melelehkan es itu. Tapi seiring matahari semakin besar dan panas, es bumi perlahan meleleh, menyisakan bola hijau dan biru yang kita tempati sekarang. Kita hidup di zaman es keempat yang telah berlangsung selama 2,6 juta tahun terakhir dan masih tetap berlangsung. Ada beberapa hewan yang berkembang di zaman es terbaru ini seperti paus dan hiu. Hewan-hewan ini sudah berabad-abad ada di puncak rantai makanan. Di bawah mereka ada anjing laut, jenis-jenis ikan tertentu, berang-berang, sampai ke plankton mungil. Di permukaan dingin, mamalia harus memiliki bulu tebal dan kasar untuk tetap hangat. Mamut kuno, badak, dan bison dikenal memiliki bulu tebal dan mereka keren. Mereka hewan herbivora yang memakan semak kecil serta rumput apapun yang bisa mereka temukan. Tapi beberapa tahun lalu, suhu mulai meningkat dan sebagian besar hewan ini menjadi punah. Hewan yang bertahan berevolusi menjadi gajah, kuda Nil, dan badak yang kita lihat sekarang.
Kamu sadar dan menemukan dirimu berhadapan dengan makhluk yang mirip bobcat, tapi dia jauh lebih besar dan lebih berbulu. Itu adalah Smilodon, versi besar dari kucing bergigi tajam dengan wajah bengis. Ukurannya hampir sama dengan singa jantan dan punya 2 taring depan yang membuatku berpikir 2 kali sebelum keluar dari gua. Mereka kelihatan menyeramkan, tapi menurut para ilmuwan, gigitan mereka tidak sekuat harimau atau singa sekarang. Yang membuat mereka tangguh adalah kaki depan besar mereka, yang digunakan untuk bergulat dengan siapapun yang membuat mereka marah. Saat berkelompok, mereka bahkan bisa melumpuhkan mamut. Bagaimanapun, kamu tentu tidak mau bangun di samping kucing ini. Dia menatapmu siap untuk menerkam. Tapi kamu dan teman-temanmu tetap tenang dan mundur teratur. Kamu dapat ide untuk melempar batu agar perhatiannya teralihkan. Lalu, kabur. Sekarang ini manusia hampir mustahil mengalahkan kecepatan lari singa atau harimau. Tapi manusia zaman dulu jauh lebih bugar. Begitu terlepas dari bahaya, semua orang lanjut mencari makanan. Hari mulai gelap, tapi kamu belum menemukan apapun untuk dibawa ke gua. Tiba-tiba kamu mencium bau sesuatu terbakar. Di kejauhan kamu melihat asap tipis mengepul. Permukiman lain, kamu dan teman-temanmu saling menatap dan mendekati asap itu dengan hati-hati. Homo sapiens pertama ada sekitar 200.000 atau 300.000 tahun lalu. Tapi sejarah manusia tidak muncul tiba-tiba. 7 juta tahun lalu, beberapa dari kita memutuskan menyerah. Kita meninggalkan leluhur simpanse kita di hutan dan mulai melakukan aktivitas sendiri. Dan itu tidak terjadi sekali saja. Jutaan tahun berikutnya ada sekitar 20 spesies manusia berbeda. Beberapa adalah leluhur kita, beberapa yang lain merupakan ranting dari cabang yang berbeda. Ada yang kecil dan ada juga yang lebih baik dalam beradaptasi dengan cuaca panas atau dingin. Tak lama kemudian, kamu melihat sekelompok Neanderthal memasak daging sambil mengasah peralatan mereka. Neanderthal adalah makhluk pertama yang bermigrasi ke Eropa. Para ilmuwan percaya mereka ada antara 40.000 sampai 400.000 tahun lalu. Mereka menempati semua area antara Eropa dan Asia saat Homo sapiens, yaitu kita, masih berada di Afrika. Kamu memasuki perkemahan mereka dan langsung melihat perbedaan. Mereka kekar dan terlihat agak berbeda. Tapi ada juga beberapa kesamaan seperti gigi rata untuk mengunyah dan menggerogoti, juga tengkorak besar untuk otak besar mereka. Mereka bahkan memakai baju sepertimu. Menurut arkeolog, mereka tinggal di naungan dan membuat peralatan dari batu, kayu, dan tulang. Mereka menyambutmu dan mengajakmu berkeliling. Kini kamu resmi bertemu spesies manusia lain. Mereka mengajakmu ke dalam gua dan menunjukkan beberapa lukisan gua mereka. Mereka adalah seniman pertama pada masanya. Banyak galeri mereka masih ada sampai sekarang, seperti yang ada di gua di Spanyol. Kamu tahu gaya mereka, lukisan rusa minimalis dan cetakan tangan besar. Mereka juga mencoba membuat perhiasan seperti kalung dari cakar elang dan taring hewan. Mereka juga mungkin yang pertama memanfaatkan kekuatan api. Entah mereka menemukannya saat petir menyambar pohon atau saat salah satu dari mereka menjatuhkan batu ke atas batu lain sehingga menimbulkan percikan. Kita tidak tahu, tapi mereka bisa menyalakan dan menggunakan api untuk menghangatkan tubuh, memasak makanan, melihat dalam gelap, dan melindungi diri. Setelah berkeliling, kamu duduk-duduk di dekat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Mereka bahkan menawarimu baju tambahan untuk perjalanan pulang, mantel bulu mamut yang kasar dan tebal. Andai kalian bisa mengobrol, itu pasti luar biasa. Tapi hari sudah semakin gelap dan kamu harus kembali ke kelompokmu. Kamu berpamitan dan berterima kasih kepada mereka karena telah mengajarimu menggambar rusa dan karena telah memberi makanan. Zaman es penting untuk perkembangan Homo sapiens modern. Karena cuaca dingin ekstrim dan kondisi kejam lain, mereka harus beradaptasi untuk bertahan hidup, berpikir sangat cerdas dan inovatif. Mereka mengembangkan alat canggih dan bahkan menggunakan jarum tulang untuk menjahit pakaian hangat. Mereka mungkin yang pertama mengadakan acara peragaan busana. Saat iklim mulai memanas, mereka mengembangkan teknik bertani untuk bertahan hidup dan sebagian besar bermukim di dekat air seperti sungai atau danau, sementara yang lain memilih bermukim di dekat pantai dan laut. Mereka, maksudku kita, bahkan yang pertama mendomestikasi hewan. Lalu, beberapa ratus ribu tahun kemudian, disinilah kita.
Bayangkan sebuah planet di mana setiap tarikan napas membuatmu berenergi seperti segelas espresso. Langit di atasmu berwarna biru pekat, sementara pepohonan besar menjulang ke langit, daun-daunnya yang hijau cerah tumbuh dengan sangat cepat. Olahraga setiap hari menjadi sensasi yang tiada duanya. Dengan berlimpahnya oksigen, kamu menjadi versi super dari dirimu sendiri. Berlari terasa mudah saat kamu melesat melintasi daratan, serta mampu mengangkat beban yang biasanya tampak mustahil. Seakan dunia ini penuh dengan gelombang energi, semuanya bergerak lebih cepat. Satwa liar di sekitarmu juga terpengaruh oleh berlimpahnya oksigen ini. Hewan-hewan berukuran sangat besar berkeliaran, tubuh mereka yang besar bergerak sangat cepat dan lincah. Bayangkan lari dari kejaran citah yang penuh energi dari oksigen di tubuhnya, berpacu mengalahkan predator yang bisa lebih cepat dari Ferrari. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana skenario liar seperti itu bisa terjadi? Yuk kita bahas. Oksigen adalah bahan bakar utama yang membuat kehidupan terus berjalan. Sekitar 20% udara yang kita hirup adalah oksigen, dan setiap tarikan napas mengantarkan molekul-molekul kecil ini ke sel-sel kita, memberinya energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Tanpa oksigen, sel-sel kita akan kewalahan dan tubuh akan rusak. Tapi bukan hanya itu, oksigen sangat bermanfaat bagi semua jenis makhluk hidup, mulai dari bakteri kecil hingga gajah raksasa. Oksigen bahkan sangat penting di bawah air karena dapat menutrisi lautan. Makhluk-makhluk luar biasa seperti plankton dan alga menghasilkan banyak oksigen, menciptakan dunia bawah laut yang makmur. Tapi untuk memahami sepenuhnya pengaruh kadar oksigen yang tinggi di planet ini, bersiaplah untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Belum lama ini, para ilmuwan berhasil mendapati temuan mencengangkan. Mereka menguji batuan dari dua tempat berbeda yang sangat berjauhan. Percaya nggak? Batuan-batuan ini punya kantong-kantong gas kecil yang menunjukkan kadar oksigen melonjak hampir sepertiganya dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh menakjubkan. Lalu ilmuwan mempelajari bebatuan ini dan mendapati kadar oksigen saat itu jauh lebih tinggi. Bayangkan lanskap yang subur, pepohonan yang menjulang tinggi, dan rawa-rawa besar yang membentang sejauh mata memandang. Selama periode karbon, oksigen mendominasi atmosfer dengan persentase 20% sama seperti sekarang. Tapi selama 50 juta tahun berikutnya, levelnya melonjak hingga 35%. Bisa kamu bayangin kan efeknya? Seiring meningkatnya jumlah oksigen, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hutan-hutan lebat tumbuh di seluruh daratan, menciptakan dunia hijau yang menakjubkan. Dan rawa-rawa besar mengambil alih area dataran rendah, menciptakan lanskap yang tampak luar biasa. Di saat bersamaan, kadar karbon dioksida menurun. Biasanya ketika sesuatu terurai, mikroba melepaskan karbon dioksida ke udara. Gas ini berperan seperti selimut hangat, memerangkap panas matahari dan meningkatkan suhu. Tapi di rawa-rawa misteri